Sepatu menjadi salah satu barang penting di peradaban dunia. Faktanya, hingga tahun 1850, sepatu dibuat lurus, kiri kanan tidak berbeda. Untuk kenyamanan menjelang abad ke-20, barulah dibuat berbeda masing-masing kaki. Uniknya, sepatu hak pertama justru digunakan kaum laki-laki penunggang kuda Persia kuno. Jadi bukan perempuan ya. Kini, industri sepatu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Harga per pasang sepatu bisa mencapai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Wow! Nah, buat yang suka bergaya dengan sepatu, tapi nggak mau dompetnya terkuras, datang aja ke Pasar Taman Puring yang terkenal dengan harga miringnya sejak dulu. Where do you know these places? From who? A family member showed us this was a good spot to come and buy clothing and shoes, so we come back a few days and we bought a few things. Paman saya kasih tahu di sini kalau di sini bagus-bagus barangnya, jadi kita ke sini. Tak banyak yang tahu jika di tahun 60-an, Taman Puring pernah dijadikan pangkalan oplet, di mana banyak pedagang pikulan yang berdagang mengais rezeki. Selanjutnya di tahun 1983, dibuatlah pasar untuk menampung para pedagang barang bekas di Jakarta Selatan sesuai kebijakan Gubernur DKI masa itu, Suprapto. Pada tahun yang sama dibangun pula taman rekreasi yang posisinya tepat di samping pasar, sehingga dikenal dengan Pasar Taman Puring. Para pedagang awalnya menjual barang-barang bekas berkualitas dan antik, tapi selanjutnya sebagian besar pedagang beralih menjual sepatu. Sebelum bangunannya seperti pasar sekarang ini, Yap. dulu pasar Taman Puring ini jualannya seperti apa? Nah, tadi saya bilang pasar bekas, artinya barang-barang bekas, ya, barang-barang bekas yang orang lain mungkin sudah dibuang, sama pedagang kita itu diperbaiki, diservis, ya, kemudian dijual kembali. Pasarnya orang datang ke sini seperti itu. Kemudian nggak jarang juga barang-barang antik jatuh ke sini. Ya, makanya terkenal pasar Taman Puring ini dari sejak itu sampai sekarang. Sempat menjadi rujukan belanja barang bekas berkualitas dengan harga miring, Pasar Taman Puring kemudian berubah image-nya setelah krisis moneter di tahun 1997. Perekonomian memburuk, banyak orang kehilangan pekerjaan, tindak kriminalitas pun marak. Pasar Taman Puring lalu dituduh sebagai pasar yang menjual barang tadahan hasil kejahatan. Para pencuri terbiasa langsung bertransaksi usai menjarah korbannya. Orang pun jadi malas berbelanja di Pasar Taman Puring. Selanjutnya, pedagang semakin menjamur di Taman Puring sampai memenuhi badan jalan. Umumnya mereka adalah korban PHK yang diberi izin berdagang Sabtu dan Minggu saja. Pasar Taman Puring jadi kumuh dan semeraut, hingga akhirnya para pedagang yang tak memiliki lapak dipindahkan ke Kebayoran Lama. Sehingga pada kejadian tahun 2002 itu terbakar habis itu. Ya. Terbakar habis. Sempat kebakaran ini Habis, pasar. ya total terbakar habis. Pasar ini habis total lah pokoknya, tinggal abu. Nah, alhamdulillah kita bikin permohonan atas nama rakyat kecil, pedagang di sini bareng-bareng kita buat pengajuan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu seingat saya gubernurnya Pak Sutioso. Ya, dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, alhamdulillah beliau berkenan meletakkan batu pertama, membangun Pasar Taman Puring ini seperti yang sekarang kita lihat. Renovasi besar-besaran pasca kebakaran mengubah citra Pasar Taman Puring jadi modern dengan bangunan 2 lantainya. Pasar Taman Puring kembali dikenal di kalangan para pemburu sepatu murah. Sepatu, baju, hingga tas yang ditawarkan memiliki kualitas satu tingkat di bawah orisinil. Tak jarang barang-barang tersebut sangat mirip dengan aslinya. Murah tapi tidak murahan. Rata-rata diperoleh dari Cina dan Vietnam. Untuk sepatu kulit dijual mulai dari 200.000 hingga 1 juta rupiah. Untuk sneakers, harganya pun bervariasi, tergantung pada keahlian menawar sang pembeli. Untuk menghindari kekecewaan para pembeli, ada aturan tak tertulis di kalangan pedagang Pasar Taman Puring. Para penjual harus jujur kepada calon pembeli tentang produk yang dijualnya. Pedagang kita di sini ya
kita sudah berikan edukasi dalam hal ini penyuluhan hukum dari pihak terkait. Ya, saya katakan saja dari Sudin UKM. Mereka memberikan penyuluhan kepada kita sistem dagang seperti apa, kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa, sudah diberikan edukasi sudah. Kalau dia bohong suatu saat itu dia kena. Yang menarik adalah kenapa harga di Taman Puring ini bisa miring. Contoh inilah yang kita dapat barang dari mall yang kita kerjasama dari salah satu mall brand. Barang mereka sudah nggak seri nomor lah, udah nggak lengkap. Nah itu kan tergantung kita kesepakatan antara kita sama owner. Meski masih eksis, pesona pasar Taman Puring sebagai tempat belanja sepatu harga miring kini semakin redup. Tak bisa bersaing dengan online shop yang memberi banyak kemudahan. Padahal menurut pengakuan para pedagang pasar Taman Puring, mereka yang berdagang online kerap mencari stok di sini. Padahal bukan rahasia lagi jika barang-barang di pasar Taman Puring mayoritas adalah barang KW atau reject. Namun sulit dibedakan dengan aslinya. Jika kita jeli, bukan mustahil bisa mendapatkan barang orisinil dengan harga murah, jauh dari harga pasaran. Merasa penasaran, tim Secret Story lalu melakukan investigasi dengan mengunjungi salah satu lapak yang ada di pasar Taman Puring. Ternyata benar adanya, ditemukan sepatu pantofel berbahan kulit asli dengan harga tak jauh beda dengan barang KW. Yang menarik adalah kenapa harga di Taman Puring ini bisa miring. Untuk miring enggaknya kan kita, contoh inilah yang kita dapat barang dari mall yang kita kerjasama dari salah satu mall brand. Yang dia memang kalau memang udah bisa dibilang stok opnam akhir, barang mereka sudah nggak seri nomor lah, udah nggak lengkap. Nah itu kan tergantung kita kesepakatan antara kita sama owner. Itu makanya kan mereka kita bisa dapat lebih murah kan karena hitungannya borongan. Kunci dari mendapatkan barang asli berkualitas dan murah adalah dengan bertanya langsung pada penjualnya. Jadi jangan segan untuk mengecek keasliannya. Sempat kembali bersinar dan ramai dikunjungi pembeli, pasar Taman Puring terkena dampak pandemi yang cukup lama. Pedagang pun banyak yang berguguran, tak sanggup lagi membuka kiosnya. Bagi yang masih memiliki modal, mencoba peruntungan dengan ikut membuka toko online. Kini setelah pandemi mereda, pedagang pasar Taman Puring bisa berharap meski pengunjung pasar sudah tak seramai dulu. Pihak pedagang dan pengelola lalu bersepakat untuk melakukan inovasi agar eksistensi pasar Taman Puring bisa terus terjaga tak tergilas perkembangan zaman. Kita ikutin era zaman. Ya, lambat laun kita sudah diberikan penyuluhan untuk bicara digitalisasi, zamannya online. Bahkan penyelenggara online sendiri dari Shopee, Lazada itu udah masuk ke kita, memberikan pemahaman bahwa sistem online seperti ini. Bahkan mereka ada yang ngajak kerjasama dan lain sebagainya. Kepengennya sih lebih diperhatikan lagi ya sama pemerintah daerah, Pemda. Apalagi ini Taman Puring, maaf kata, sudah dikenal banyak orang. Bahkan kalau saya cari browsing di internet, udah ke Asia Tenggara juga, ke Asia udah ada kan gitu ya. Pasar Taman Puring sejatinya bukan sekedar pasar. Sejarahnya yang panjang menjadi bagian dari perkembangan kota Jakarta yang semakin modern. Keunikan dan nilai historisnya seharusnya menjadi bagian dari keunggulan pasar Taman Puring dibandingkan pasar-pasar yang lainnya di kota Jakarta. Perebutan gelar juara menjadi lebih seru dengan kemenangan Bezeki serta insiden yang dialami Pecco Bagnaia. Apakah sirkuit Mugello akan menghadirkan perseteruan antara kedua rider tuan rumah ini? GP Italia Sprint Race Sabtu 10 Juni jam 7.45 malam. Feature Race Minggu 11 Juni jam 5 sore. Ini baru Trans 7.